Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika wa khususan khasatan ila masma'ata kitab mabati fikih Saya Umar Abdul Jabbar wa Jamil Talamiti wa masyayikhina wa mu'alifil kitab allati ta'alamna wa lamna sa'alna lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih, juz awal atau juz pertama, yang mana untuk hari ini akan membahas tentang iqamah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biha bi'alami fitharani amin. Sin ma iku opo. Sin ma iku opo. Iku singkatan apa? Kha ya. Al-iqamatu utawi iqamah. Al-iqamatu utai iqamah, utawi singkatane mim kecil. Al-iqamatu utai iqamah jim. Ya utawi iqamah. Jim ya utai iqamah iku Allahu akbar. Allahu akbar. Lafaz Allahu akbar ilah. Allahu utawi Allah. Allahu utawi Allah iku akbaru. Iku akbaru luweh agung. Iku akbaru luweh agung. Allahu utai Allah. Allahu utai Allah iku akbaru luweh agung. Asyhadu. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun an ing temen setune kelakuan. An ing temen setune kelakuan. Ing singkatan apa? Memfa di atas ya. Nah, kelakuan singkatannya apa? Titik 3 di bawah. An ing temen setune kelakuan iku la ilaha. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud. Yang mujud singkatan apa? Kha mim. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud illallahu. Illallahu angin Allah. Illallahu angin Allah. Asyhadu. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun anna Muhammadan.
anna Muhammadan ing temen setune Nabi Muhammad, anna Muhammadan ing temen setune Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, iku Rasulullah utusane Allah. Haya nglakonono sapa sira, haya nglakonono sapa sira utawa mrentah sira, haya nglakonono sapa sira garis miring mrentah sira ala sholati ing atase salat, ala sholati ing atase salat. Haya ayo padha nglakonono, haya ayo padha nglakoni sapa sira, haya ayo padha nglakoni sapa sira alal falahi ing atase kabejan, alal falahi ing atase kabejan. Kodok komat teman-teman parak jumenenge, kodok komat teman-teman parak jumenenge apa sholatu sholat, apa sholatu sholat. Kodok komat teman-teman parak jumenenge, kodok komat teman-teman parak jumenenge apa sholatu sholat, apa sholatu sholat. Allahu utawi Allah, Allahu utawi Allah iku akbaru luwih agung, iku akbaru kang luwih agung, iku akbaru kang luwih agung. Allahu utawi Allah, Allahu ta'ala iku akbaru kang luwih agung. La ilaha, la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud illallahu angin Allah, illallahu angin Allah. Jadi ada suatu pertanyaan yang isinya yaitu sin ma al iqamatu, apakah iqamah itu, yang dimaksud iqamah itu apa? Lantas dijawab jim ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ila akhirih. Jadi iqamah itu adalah mengucapkan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya Allahu akbar, Allah maha agung. Allahu akbar, Allah maha agung. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Hayya 'alas shalah, mari menuju salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Qad qamatis shalah, sungguh salat akan didirikan. Qad qamatis shalah, sungguh salat akan didirikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha agung, Allah maha agung.
La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu lafaz iqamah. Nah, iqamah itu dilakukan atau dilafadzkan ketika sholat hendak dimulai. Ketika sholat fardu, sholat jamaah fardu yang hendak kita mulai itu kita disunahkan untuk iqamah. Nah, di antara kesunahan iqamah, yaitu diusahakan yang iqamah dan yang adzan itu adalah satu orang, maksudnya tidak ganti orang. Yang adzan yaitu yang iqamah. Nah, ketika iqamah itu disunahkan untuk berdiri, dan juga tidak disunahkan ketika iqamah untuk meletakkan tangannya di telinga seperti ini, tidak disunahkan. Bedanya ketika mengundangkan adzan, maka ketika kita mengumandangkan adzan itu disunahkan telinga kita tutup dengan jari telunjuk tangan kita, baik kanan ataupun kiri. Namun untuk iqamah itu tidak disunahkan seperti ini, tapi seperti ini ya. Nah, selain itu ketika iqamah itu ketika mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah, ini sunnah untuk sambil menoleh ke kanan seperti ini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi ketika mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah, sunnah untuk menoleh ke kanan, dan ketika mengucapkan lafaz hayya 'alal falah, sunnah untuk menoleh ke kiri. Seperti itu. Itu diantara kesunahan iqamah. Dan disunahkan lagi ketika iqamah, yaitu melantunkannya itu dengan nada rendah dengan sekira orang yang ikut berjamaah di situ mendengarkan lafaz iqamah tadi. Jadi tidak disunahkan untuk dikumandangkan dengan suara lantang, semisal dinaikkan ke pengeras suara atas, itu tidak. Tapi cukup mungkin kalau memakai pengeras suara ya pengeras suara dalam yang sekira orang yang ikut jamaah di situ mendengarkan. Nah, seterusnya ada pertanyaan lagi, sin kam iku piro? Arkanus sholati utai piro-piro rukune sholat. Arkanus sholati utai piro-piro rukune sholat. Jawab, jim arkanus sholati. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku arba'ata asyara. Ono 14. Iku arba'ata asyara ono 14. Al awalu utawi kang awal. Al awalu utawi kang awal iku al qiyamu ngadeg lil qadiri kedhe wong kang kuwasa. Lil qadiri kedhe wong kang kuwasa. Sekarang ada pertanyaan, sin kam arkanus sholati, berapakah rukun-rukun sholat?
rukun-rukun sholat itu ada berapa? Maka dijawab jim arkanu sholati arba'ata asyara. Jadi rukun-rukun sholat itu ada 14 ya. Ada 14. Nah, untuk rukun sholat yang ada 14 ini kita bahas satu persatu ya, satu persatu biar kita fokus dan mudah paham. Nah, rukun sholat yang ada 14 itu yang nomor 1 yaitu al-awalu al-qiyamu lil qadir, yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi bagi orang yang mampu melakukan sholat fardu dengan cara berdiri, dia harus berdiri. Nah, namun kalau memang orang tersebut itu tidak mampu berdiri, semisal mungkin sakit atau karena saking tuanya, yang mana ketika dibuat berdiri itu dia bergetar kakinya, maka boleh melakukan sholat fardu dengan cara duduk. Nah, adapun duduk itu bagaimana posisinya itu terserah. Boleh dengan cara bersila ataupun menjulurkan kakinya ke depan, ataupun mungkin dengan duduk tawaruk ataupun dengan duduk iftiros. Namun di antara cara duduk yang saya sebutkan tadi, itu yang lebih utama yaitu dengan posisi duduk iftiros, seperti hanya duduk ketika tahiyat awal. Nah, sekarang kalau sholat dengan cara duduk tidak mampu, mungkin sakit, jadi kalau dibuat sholat dengan cara duduk tidak bisa, maka boleh melakukan sholat tersebut dengan cara tidur miring bertemuan dengan anggota kanan. Nah, kalau tidur miring berteman anggota kanan, berarti kalau di Indonesia, di daerah kita Indonesia, itu kepalanya ditaruh di arah utara, agak serong ya, biar nanti bisa menghadap ke kiblat. Kakinya di arah selatan. Nah, namun kalau dibuat sholat dengan cara tidur miring berteman anggota kanan, ini juga tidak mampu, maka boleh sholat dengan cara tidur terlentang, yaitu melumah. Nah, maka kalau sholatnya itu dengan cara tidur terlentang atau melumah, ini yang dibuat ukuran menghadap kiblat adalah telapak kakinya. Berarti apa? Kalau di Indonesia, kepala musolli ini ditaruh di arah timur atau etan, dan kakinya ini menghadap ke arah kiblat. Itu seperti itu. Jadi sholat wajib itu harus dilaksanakan dengan cara berdiri kalau memang mampu. Kalau tidak mampu ya seperti yang saya terangkan tadi. Nah, namun kalau yang dilakukan itu adalah sholat sunnah, itu boleh kita lakukan dengan cara berdiri. Namun masalah berdiri di dalam sholat sunnah ini tidak wajib hukumnya ya. Maka belum toh nanti orang itu ketika melakukan sholat sunnah dia mampu berdiri, boleh bagi dia untuk sholat sunnah dengan cara duduk.
Namun masalah pahala antara yang sholat sunnah dengan cara berdiri dengan cara duduk ini berbeda. Nah, kalau yang berdiri itu pahalanya 100%, kalau yang sholat dengan cara duduk adalah 50%, seperti itu. Nah sekarang rukun sholat yang kedua apa, yaitu afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku aniatu niat. Jadi rukun sholat yang nomor 2 yaitu niat. Nah, niat ini yang menjadi rukun yang wajib, yaitu dilakukan di dalam hati. Jadi niat itu tempatnya di hati. Jadi ketika niat ini hatinya harus terbesit lintasan untuk melakukan sholat. Adapun melafazkan niat dengan lisan atau dengan kata-kata itu merupakan kesunahan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu hati kita supaya terlintas niatan melakukan sholat. Nah, semisal sholat zuhur, lisan kita melafazkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ada alillahi ta'ala. Itu kita melafazkan seperti itu sunnah. Nah, adapun melintaskan niat di dalam hati itu merupakan kewajiban, dan itu termasuk rukun ya. Di hati kita harus ada lintasan untuk melakukan sholat. Nah, terusnya afalithu utai kang kaping 3. Terus ya maaf ya, itu masalah niat supaya tidak salah paham. Itu nanti pelaksanaannya yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram ya. Bersamaan dengan takbiratul ihram, semisal usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar ya. Semenjak mulai Allahu akbar ini hati kita harus ada lintasan untuk melakukan sholat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ada alillahi ta'ala. Atau bisa juga kita aku sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu bisa. Kalau menjadi makmum ya ditambah makmuman. Kalau menjadi imam ditambah dengan imaman. Jadi pelaksanaan niat sholat itu yaitu ketika bersamaan dengan membaca takbiratul ihram. Lisan kita membaca takbiratul ihram, hati kita melintaskan niatan sholat tadi ya. Dan sekarang al-thalithu, rukun sholat yang nomor 3. Al-thalithu utai kang kaping 3. Al-thalithu utai kang kaping 3 iku takbiratul ihrami. Iku takbiratul ihrami. Takbiratul ihram. Iku takbiratul ihram. Nah, rukun sholat yang nomor 3 yaitu membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Yaitu membaca lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah,
kesunahan di dalam takbiratul ihram yaitu sunnah kita mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan telinga kita. Misalnya Allahu Akbar. Ini kalau kita luruskan, ini lurus dengan telinga kita bagian bawah. Nah ini lurus dengan telinga bagian atas seperti itu. Allahu Akbar ya. Enggak seperti ini, tapi seperti ini aja. Allahu Akbar, seperti itu. Nah, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Dinamakan takbiratul ihram karena semenjak orang yang sholat itu melafadzkan lafadz Allahu Akbar itu, maka perkara yang sebelum sholat itu dihalalkan bagi dia, semisal berbicara atau makan atau minum. Maka semenjak dia membaca takbir itu, perkara yang tadinya halal menjadi haram. Jadi haram ketika sudah membaca takbiratul ihram berbicara dengan selain Allah, semisal berbicara dengan manusia atau berbicara dengan binatang. Dan begitu juga semenjak dia membaca takbiratul ihram, dia diharamkan untuk makan minum. Makanya takbir itu dinamakan takbiratul ihram. Nah, yang Arabi'u tai kang ping 4. Arabi'u tai kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah ya. Iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Rukun salat yang nomor 4 yaitu membaca Fatihah ya, membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah ini harus dengan fasih dan tajwidnya itu harus dipergunakan. Makhrajnya harus tepat, dan juga sifat-sifat huruf harus ditunaikan. Jangan sampai mengganti huruf dan juga jangan sampai mengurangi atau menambah huruf. Al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ruku. Adapun rukun salat yang nomor 5 yaitu ruku. Nah, terusnya asadisu utai kang kaping 6. Asadisu utai kang kaping 6 iku al-i'tidal utawa ngadeg jejeg ya. Iku al-i'tidal utawa ngadeg jejeg. Nah, rukun sholat yang nomor 6 yaitu i'tidal, yaitu berdiri tegak setelah melakukan ruku. Itu namanya i'tidal. Nah, asabi'u tai kang kaping 7. Asabi'u tai kang kaping 7 iku asujudu sujud. Adapun rukun sholat yang nomor 7 yaitu melakukan sujud. Nah, sujud itu harus menempelkan jidatnya atau dahinya ini ke tempat sujud. Adapun menempelkan hidung ke tempat sujud ini hukumnya sunnah. Dan selain menempelkan jidat atau dahi ke tempat sujud, ini menempelkan kedua telapak tangan kita ke tempat sujud dan kedua lutut kita ditempelkan ke tempat sujud, dan begitu juga jari jemari kaki itu ditempelkan ke tempat sujud dengan cara yaitu menekan seperti ini ya. Itu cara sujud diantaranya. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya
sujud itu sebanyak 2 kali dalam sholat ya. Jadi sujud itu sebanyak 2 kali dalam sholat. Jadi satu rakaat itu sujudnya ada dua kali ya. Tidak seperti rukun-rukun lainnya. Kenapa? Karena untuk menghina iblis ya, untuk menghina iblis, di mana iblis itu tidak bersedia sujud kepada Nabi Adam, dan karena dalam sujud itu terdapat bentuk rendah diri ya, yaitu dengan meletakkan kepala di atas tempat terinjaknya kaki, yang menyebabkan diterimanya doa. Nah, iblis itu tidak menggoda. Iblis itu tidak menggoda manusia dari atas dan bawah. Nah, ini menjadi suatu hikmah bahwa kita jadi ini merupakan menjadi satu hikmah pada kita dan memiliki sebuah filosofi ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan mengangkat derajat kita. Bawah dan atas adalah jalur akses spiritual. Jalur akses spiritual seorang hamba menuju Tuhannya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa meletakkan wajah di atas bumi itu terdapat hikmah yang teramat dalam. Kenapa? Karena wajah itu merupakan anggota badan yang paling mulia. Nah, lafadz al-wajhu itu diambil dari masdar lafadz wajah, yang berarti yaitu pangkat atau kedudukan. Jadi dengan meletakkan wajah di atas bumi itu berarti seseorang itu menampakkan kehinaan dan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan hatinya dari kedudukan dunia. Agar apa? Agar mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu karena merasa hina dan sikap rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu kemuliaan dan kebahagiaan. Nah, sesungguhnya dalam sujud itu terdapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Apa? Yaitu apabila manusia itu selalu menetapi sujud dalam sholat 5 waktu, itu berarti yaitu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sujudlah dan mendekatlah diri kepada mendekatlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kenapa kita ketika melakukan sholat setiap 1 rakaat diperintahkan untuk melakukan sujud 2 kali. Nah, terusnya afaminu utai kang kaping 8. Afaminu utai kang kaping 8 iku al julusu lungguh bena sajadataini ing dalem antarane sujud loro. Bena sajadataini ing dalem antarane sujud loro. Nah, termasuk rukun sholat yang nomor 8 yaitu duduk di antara 2 sujud. Jadi ketika kita sujud yang pertama selesai, kita duduk. Nah, setelah duduk kita melakukan sujud lagi. Nah, duduk di antara 2 sujud itu merupakan rukun sholat. Maka jika ada seseorang melakukan sholat sujud 2 kali tanpa ada duduknya,
yang menyela-nyelai, maka sholatnya tidak dianggap sah ya. Terusnya atasiu tai kang kaping 9. Atasiu tai kang kaping 9 iku atumakninatu anteng. Iku atumakninatu anteng fil kuli ing dalem sekabehane. Fil kuli ing dalem sekabehane. Rukun salat yang nomor 10. Rukun salat yang nomor 9 yaitu tumakninah di setiap rukun. Maksudnya apa? Nah, ketika kita melakukan ruku, di situ juga harus melakukan tumakninah, mesti tenang. Setelah bergerak itu tenang. Terus ketika itidal berdiri dari ruku itu juga harus ada tumakninahnya. Terus begitu juga ketika melakukan sujud 2 kali itu, setiap sujud yang ia lakukan harus ada tumakninah. Begitu juga ketika melakukan duduk di antara 2 sujud itu juga harus ada tumakninahnya. Nah, sekarang yang nomor 10, rukun salat yang nomor 10, al-asyiru tai kang kaping 10. Al-asyiru tai kang kaping 10 iku al-julusu lungguh. Iku al-julusu lungguh li tasyahudi krana tasyahud. Li tasyahudi krana tasyahud al-akhiri kang akhir. Nah, rukun salat yang nomor 10 yaitu duduk tasyahud akhir ya. Duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Itu duduk yang akan melakukan salam itu namanya duduk tahiyat akhir. Nah, al-hadiyan syara utai kang kaping 12. Iku tasyahud maca tasyahud al-akhiri kang akhir. Adapun rukun salat yang nomor 11 ya, yang nomor 11 itu adalah membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu apa? Yaitu membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat akhir. Semisal ya kompletnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat akhir, itu harus dibaca. Itu merupakan rukun salat yang nomor 11. Afaniya sara utai kang kaping 12 saiki. Afaniya sara utai kang kaping 12 iku as-shalatu ndonga sholawat. Iku as-shalatu ndonga sholawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi tasyahudi indam tasyahud. Fi tasyahudi indam tasyahud al-akhiri kang akhir. Nah, rukun salat yang nomor 12 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika sholat itu yang disunahkan, yaitu membaca sholat yang paling utama. Apa sholawat yang paling utama? Yaitu sholawat Ibrahimah yang semesti yang biasa kita baca ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang
lebih utama membaca salawat seperti itu. Nah, sekarang rukun salat yang nomor 13 ya. Al-thalitsu al-thalitsa asyara utawi kang kaping 13. Al-thalitsa asyara utawi kang kaping 13 iku assalamu uluk salam. Iku assalamu uluk salam. Nah, adapun rukun salat yang nomor 13 yaitu membaca salam, Nah, yang menjadi rukun itu kan biasanya kita membaca salamnya kan 2 kali ya. Yang menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu yang menjadi rukun adalah salam kita yang pertama. Nah, ketika kita mengucapkan salam ini juga disunahkan untuk menoleh ke kanan. Maka ke kanan untuk salam pertama. Kapan mulainya menoleh itu ketika membaca wa. Semisal Assalamualaikum warahmatullah. Ya, begitu juga ketika mengucapkan salam yang kedua, ini termasuk salam yang sunnah, itu juga disunahkan untuk menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ya. Nah, sekarang yang nomor 14, yang terakhir, rukunnya salat. Arabi'a asyara utawi kang kaping 12 iku atartibu urut-urut. Rukun salat yang nomor 14 itu adalah tertib. Nah, sahabat Mu'ad bin Jabal dan Jabir bin Abdillah itu beliau berdua mengisahkan bahwasanya tatkala Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan ke langit pada malam Isra Mi'raj, beliau itu menyaksikan para malaikat itu para malaikat penghuni 7 langit pada langit pertama. Beliau Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan itu terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakan. Nah, pada langit yang kedua, beliau Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan para malaikat itu terus menerus melakukan ruku semenjak diciptakan. Nah, pada langit ketiga beliau Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan bahasanya para malaikat itu terus menerus bersujud kepada Allah semenjak diciptakan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu memberikan salam kepada mereka, sehingga mereka para malaikat itu semua bangkit dari sujudnya dan menjawab salam Nabi Muhammad SAW. Nah, sesudah itu mereka kembali sujud hingga hari kiamat kelak. Nah, oleh karena itulah sholat kita pun melakukan sujud 2 kali pada setiap rakaatnya. Nah, pada langit keempat, beliau Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan bahwasanya para malaikat itu terus menerus duduk tasyahud. Nah, pada langit yang kelima, beliau Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan bahwasanya para malaikat itu terus menerus membaca tasbih, yaitu lafaz subhanallah. Nah, pada langit keenam, beliau Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan para malaikat itu terus menerus membaca takbir, yaitu lafaz Allahu Akbar. Nah, pada langit yang ke-7 atau langit yang terakhir, beliau Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan para malaikat itu terus-menerus melakukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakan. Nah, menyaksikan
peribadatan para malaikat yang begitu menakjubkan ini. Dalam hati beliau Nabi Muhammad SAW itu berkeinginan, betapa senang seandainya diriku dan seluruh umatku bisa melakukan peribadatan sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat penghuni 7 langit tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Maka dia itu merangkaikan semua gerakan ibadah yang diperagakan oleh para malaikat penghuni 7 langit itu dalam bentuk ibadah salat. Nah, dan Allah itu akan memuliakan Nabi beserta umatnya lantaran mau mengerjakan salat ini tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu beliau berfirman, barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, maksudnya setiap sehari semalamnya, maka dia itu akan memperoleh pahala sebagaimana pahala peribadatan yang dilakukan oleh para malaikat penghuni 7 langit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.